Apakah gugatan antara Ripple dan SEC akan segera berakhir? Dengan batas waktu 15 Januari yang semakin dekat, spekulasi terus berkembang. Analis hukum ternama, Jeremy Hogan, bahkan memprediksi kasus ini bisa selesai pada April atau Mei. Tapi mengapa masih ada pembicaraan soal penyelesaian jika SEC dianggap kalah? Mari kita lihat kembali poin penting dari kasus ini. SEC menuduh Ripple melakukan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar senilai lebih dari $700 juta, khususnya dalam penjualan institusional. Pengadilan memang memutuskan sebagian kasus ini mendukung SEC dan menjatuhkan denda sebesar $125 juta kepada Ripple. Namun, Ripple juga memenangkan bagian penting, yaitu bahwa penjualan XRP kepada publik tidak dianggap sebagai pelanggaran sekuritas. Menurut Mark Fagel, mantan pengacara SEC, ini adalah hasil yang campur aduk. Baik SEC maupun Ripple memiliki hak untuk mengajukan banding atas bagian kasus yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Saat ini, kedua belah pihak sedang dalam proses itu. Namun, ada kemungkinan bahwa administrasi baru di SEC akan memutuskan untuk tidak melanjutkan banding. Paul Atkins, mantan komisaris SEC di era Presiden George Walker Bush, telah ditunjuk oleh Presiden terpilih Donald Trump untuk menjadi ketua SEC yang baru, menggantikan Gary Gensler yang akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari 2025. Atkins dikenal sebagai tokoh yang memahami pentingnya regulasi tetapi cenderung mengambil pendekatan yang lebih ramah terhadap pasar. Ini memunculkan harapan bahwa di bawah kepemimpinannya, SEC mungkin memilih untuk tidak melanjutkan banding, membuka jalan untuk penyelesaian yang lebih cepat. Jika ini terjadi, Ripple dan SEC bisa kembali ke keputusan awal pengadilan tanpa melibatkan proses hukum yang lebih panjang. Jeremy Hogan menyebutkan bahwa jika penyelesaian terjadi pada April atau Mei, ini bisa menjadi kabar baik bagi pemegang XRP. Sementara itu, langkah Ripple untuk terus memperjuangkan posisinya memberikan sinyal kuat bahwa mereka yakin pada kasus mereka. Namun, pertanyaan besar tetap, mengapa penyelesaian masih dibutuhkan? Menurut Mark Fagel, proses banding adalah strategi yang wajar dari kedua belah pihak untuk memperkuat posisi masing-masing. Tetapi dengan kemungkinan administrasi baru SEC yang lebih moderat, langkah menuju penyelesaian menjadi semakin realistis. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua mata tertuju pada bagaimana administrasi baru di bawah Paul Atkins akan menangani kasus ini. Jika SEC memutuskan untuk tidak melanjutkan banding, ini bisa menjadi akhir dari perseteruan panjang antara Ripple dan SEC. Bagaimana menurut Anda? Apakah XRP akhirnya akan mendapat kepastian hukum yang selama ini diharapkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan notifikasi untuk terus mengikuti berita terbaru tentang kasus ini. Sampai jumpa di video berikutnya.